Suaranya digedein lagi nih. Kecil suara musiknya. Oke, suara musiknya kecil katanya. Iya, cashless ya. Suara musik digedein. Nih. Nah, coba gimana sekarang suara musiknya? Pas. Jadi komposisi musiknya tuh 30%, suara Arbinya 70%. Bagaimana? Sudah pas? Oke, pas. Kecilin dikit. Monitor. Segini, udah cukup. Udah cukup. Sip. Sip. Udah pas banget. Oke. Sambil nunggu 10 menit lagi, sekitaran 10 menit lagi kita mulai. Suara musiknya mati tuh. Kedengeran ya suara musiknya? Oh, oke. Sapa dulu dong. Oke, sambil menunggu sekitaran 8 menit 10 menit lagi, sapa dulu nih. Halo Nova 957, selamat datang di channel Instagram Arbi Alfarisi. Halo Rina, halo dari Tanjung Selor, halo Real Tiyung, Milani Arsiha, halo selamat malam. Halo Putri Jessica Nur Aini, halo. Halo. Aduh, nggak baca. Dapat salam dari Cicalengka. Halo Cicalengka, dekat Raca Eke. Halo Alenabi, halo selamat malam. Lama tak berjumpa. Sapa aku dong. Halo Dela Maulida. Halo. Halo Safila Nafi. Hello Kitty Arbi. Aduh, Hello Kitty. Halo Laura Amelia dari Jawa Timur. Halo Mufi. Selamat malam. Oh, ada siapa? Nabila Nur, Adam Muhammad Raffles. Halo. Sapa aku Lisya Nur. Halo. Sapa aku Dian. Oke, halo Dian. Oke, selamat malam. Sebentar lagi ya, 5 menitan lagi kita mulai dengan pembahasan tadi yang sudah kita dibahas di awal. Kita sudah sepakat bahwa jam 8 lebih 20 menit kita mulai. Dan sekarang waktu menunjukkan jam 20.14. Mungkin dari teman-teman yang belum masuk, yang udah tahu jadwalnya, sambil tunggu-tunggu yang lain, kita sapa-sapa dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom mana ya? Pokoknya di situ ada kolom di mana kita bisa bertanya. Nah, kita munculin nih pertanyaan-pertanyaan. Nih baru satu nih. Oke, kalian bisa nulis pertanyaan. Halo Dita Putri, halo selamat malam. Halo CCP _Arbi_fans. Oke, selamat malam. Wah, banyak nih. Sekali-sekali nih. Halo Mailani. Halo Jia Kapur. Oh, orang India kayaknya. Selamat malam Kak Arbi. Selamat malam Robi Kadawi ya. Malah lihat live Onci Ungu, bukannya lihat live suaminya. Halo selamat malam Desi Lestari, halo selamat malam Hayatini, halo selamat malam. Halo selamat malam, aku dari Sulawesi Barat. Halo Sahriani Putri, nggak pakai kacamata jadi bisa baca dari jauh. Salam dari situ Bondo. Sapa aku Sumatera Barat, sapa aku Rudi Arbi Official. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, kita mulai saja. Pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang disebutnya pola terapi mind hacking terapi, sesuai judul yang saya share sebelumnya. Jadi mind hacking terapi ini pola di mana kita melakukan sebuah terapi, memanipulasi atau mensabotase pikiran-pikiran kita yang sering mengganggu dalam kehidupan kita, dan biasanya berimbas kepada fisik. Dan ini disebutnya penyakit psikis, penyakit yang disebabkan oleh pikiran, karena pada dasarnya
Dari 100% pikiran kita, itu penyakit itu disebabkan dari pikiran itu sekitar 90% berdasarkan riset, boleh dibaca ataupun di searching di Google. Beberapa penyakit disebabkan oleh pikiran 90%. Oke. Nah, di hipnoterapi ini ada beberapa teknik untuk melakukan penyembuhan terhadap diri kita sendiri maupun penyembuhan untuk orang lain juga bisa kita melakukannya. Dan kita melakukan dengan mind hacking therapy. Oke. Wah, ada yang lobet nih langsung. Ngebleng kok ngebleng. Ambil Jakarta Utara. Halo Febrina Natalia. Halo Sapa Family, selamat malam. Waalaikumsalam. Kak Tiara dari Grobogan Jawa Tengah. Wah, Natasha. Oke, udah salam-salamnya. Oke, sambil baca komen-komenan. Ini ada komen-komenan dulu. Nah, ini bahasnya ada judulnya di atas kalau nggak salah tuh. Saya udah nyimpen judulnya. Saya ketik lagi nih kayak Mind Hacking Therapy. Hacking terapi. Di pin dulu. Pin. Nah, udah ada kan? Nih, mind hacking terapi. Oke, tadi udah dibahas mind hacking terapi adalah aplikasi terapi yang dilakukan dengan cara memanipulasi atau mensabotase pikiran bawah sadar kita. Kenapa disabotase? Kenapa dimanipulasi? Karena saking mengganggunya. Karena sebenarnya kita dimanipulasi oleh pikiran kita sendiri. Jangan sampai kita dimanipulasi pikiran, tapi kita harus memanipulasi pikiran tersebut ataupun mensabotase rasa sakit tersebut ataupun rasa tidak nyaman dalam pikiran kita. Caranya dengan mind hacking terapi. Oke, kita pembahasan awal itu dalam pikiran kita terdapat dua macam pikiran, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang kita bahas adalah kita melakukan terapi mind hacking terapi ini, kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Di mana dalam pikiran ini segala sesuatu dari perilaku, dari segala macam emosi yang tersimpan itu di dalam pikiran bawah sadar. Emosi itu tidak melulu tentang rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, enggak melulu tentang hal negatif emosi tersebut. Emosi itu bisa dalam artian bisa rasa bahagia, rasa tenang, rasa nyaman, rasa rasa cinta, rasa sayang. Itu adalah bentuk-bentuk emosi dari pikiran manusia. Jadi jangan melulu kalau misalnya ini kamu tuh lagi emosi itu tidak melulu tentang hal negatif, tapi ada hal positifnya kayak gitu. Nah, dalam pikiran bawah sadar itu tersimpan beberapa macam memori yang terekam dari awal kita kecil sampai dewasa sekarang. Nah, yang kita bahas sekarang adalah bagaimana cara kita memanipulasi ataupun mensabotase pikiran yang sudah terjadi ataupun sebuah kejadian yang sudah tersimpan ataupun terekam di bawah sadar. Nah, kita akan manipulasi ataupun sabotase pikiran tersebut. Misalnya, ada orang yang fobia ataupun trauma. Ini tidak harus dalam keadaan terhipnotis ataupun terhipnosis. Tidak harus dalam keadaan dia relax, enggak harus. Karena ini adalah kaitannya dengan mensabotase ataupun manipulasi. Mau dia sedang marah-marah, mau dia sedang cemas, mau dia sedang khawatir, ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Tidak terbatas oleh umur ataupun tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, misalnya ruang dan waktu itu maksudnya kayak gimana? Bisa via handphone, bisa via WhatsApp, bisa via Zoom ataupun aplikasi lainnya. Seperti sekarang kita melakukan sebuah terapi lewat Instagram. Kita membahasnya tentang mind hacking therapy. Oke. Nah, tadi sudah kita membahas pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Dan sementara apa sih pikiran sadar tersebut? Pikiran sadar itu berhubungan dengan pola logis seseorang ataupun melogikakan sesuatu. Pada dasarnya kalau misalnya kita mendengarkan sebuah pernyataan dan pernyataan tersebut akan menjadi sebuah pernyataan. Jadi ketika ada sebuah pernyataan masuk, pernyataan nih akan menjadi sebuah pertanyaan dalam pikiran sadar kita. Karena pada dasarnya pikiran sadar kita adalah sebuah memori untuk melogikakan sesuatu ataupun pikiran kita ya realistis. Kalau misalnya ini adalah huruf A tapi bentuknya huruf B, kita akan bertanya, kok ini huruf bentuknya A tapi disebutnya B? Inilah fungsi dari pikiran sadar. Nah,
Fungsi kita adalah memanipulasi dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Sementara pikiran bawah sadar tadi menyimpan beberapa memori di gudang bawah sadar dari mulai kita kecil sampai kita dewasa. Oke. Kalau misalnya ada yang pertanyaan, nanti kita simpan dulu di akhir, bisa kalian ketik di beberapa pertanyaan. Misalnya nih saya tampilin. Nah ini ada aduh tulisannya apa? Genesis, cara tenangin pikiran saya lagi belajar mandiri suka inget ortu. Nah kayak gitu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Sambil baca. Nah, untuk kaitannya, main hacking terapi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan anak kecil pun sebenarnya bisa dilakukan untuk main hacking terapi ini. Ini fungsinya untuk kita memanipulasi pikiran, untuk biar kita lebih tenang menghadapi sesuatu, biar kita lebih nyaman ketika kita menghadapi sebuah penyakit yang disebabkan oleh pikiran itu sendiri. Misalnya, kita fobia terhadap sesuatu, misalnya fobia terhadap badut, yang kita pikirkan adalah badut. Nah, dalam tubuh kita akan ada reaksi tersebut biasanya berupa jantung kita berdebar kencang, ada keringat dingin, nah terus nafas kita terengah-engah, terus ada sulit nelen dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk reaksi dari tubuh terhadap apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan dalam pikiran dan perasaan kita. Dan itu terjadi karena secara spontan, karena kita perasaan kejadian itu terekam di pikiran bawah sadar. Seperti itu. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa? Sambil baca komentar. Saya lanjut ya. Nah, kaitannya main hacking terapi dengan pikiran kita adalah, dan pada dasarnya penyakit itu disebabkan oleh pikiran. Tadi sudah dibahas, 90% penyakit itu disebabkan oleh pikiran, dan 10%-nya biasanya dari pola makan dan pola hidup yang salah. Biasanya kita sering makan makanan junk food, makan makanan siap saji, dan itu biasanya merupakan sumber-sumber dari penyakit. Tapi kalau misalnya kita pola makannya sayur, buah, itu sehat sebenarnya buat pencernaan. Dan 90% itu biasanya disebabkan oleh pikiran. Misalnya kita marah itu menyebabkan beberapa hormon adrenalin kita menjadi lebih tinggi dibandingkan hormon endorfin. Endorfin itu hormon kebahagiaan. Nah, bagaimana caranya? Contoh kecil aja, kalau misalnya kita marah 5 menit, itu akan menonaktifkan, tapi lebih ke imunitas tubuhnya itu akan berkurang. Sebenarnya lebih mengecil ketika kita marah, panik, takut, kecewa. Imunitas tubuh kita akan berkurang, dan itu yang dirasakan sekarang pada saat pandemi ini adalah rasa khawatir, rasa takut. Jadi kalau misalnya keluar, kita jangan takut-takut. Takutnya ada beberapa penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita karena imunitas kita sedang lemah, karena kita takut, karena kita kecewa, misalnya karena kita was-was, itu yang membuat imunitas kita menjadi menurun. Nah, kaitannya dengan emosi tadi, karena ketika kita marah, kecewa, ataupun takut, membuat imunitas menurun, dan akhirnya ketika teman-teman kita menyatakan bahwa kamu jangan keluar, nanti kamu sakit, terdengar sesuatu tersebut, itu mengakibatkan kita sakit sendiri. Nah, itu kaitannya dengan mindset terapi, bagaimana cara kita memanipulasi pikiran itu sendiri. Karena belum apa-apa kita udah dimanipulasi oleh pikiran orang lain sendiri. Jadi bagusnya kita memanipulasi pikiran kita sendiri, jangan sampai kita dimanipulasi oleh pikiran itu sendiri. Oke. Nah, untuk marah, panik, takut, itu membuat imunitas kita menjadi lebih menurun dari sebelumnya dan membuat kita lebih depresi biasa. Tapi hanya beberapa jam, tergantung kita mau menyimpan masalahnya seberapa lama. Kalau misalnya ketakutan tersebut, kecewa, marah tersebut semakin lama, ya semakin lama kalian depresi, ataupun semakin lama kalian akan menyebabkan imunitas kalian menjadi rendah ataupun menurun. Dan kalau misalnya biasanya kalau kita stres, itu membuat sistem pencernaan menjadi terganggu. Ya iyalah,
sistem pencernaan kita akan terganggu karena kalau misalnya kita berusaha untuk berpikiran negatif, itu sistem pencernaan kita akan terganggu karena tidak makan, tidak minum, nggak mood maksudnya, karena pikiran kita tuh mengganggu sistem dalam tubuh kita. Misalnya kalau misalnya kita makan nih, pikiran kita lagi senang, lagi happy, organ tubuh kita pun bekerja dengan sangat baik. Tapi kalau misalnya kita lagi stres, makanannya enak-enak, itu nggak akan enak seperti itu. Makanan tuh akan menjadi sebuah penyakit dalam tubuh kita karena sistem-sistem pencernaan dalam tubuh kita tidak bekerja dengan baik, hormon-hormonnya tidak bekerja dengan baik karena seiring dengan kita berpikiran stres ataupun tidak jernih pikiran kita. Itu yang menyebabkan sistem imunitas kita berkurang ataupun stres menyebabkan sistem pencernaan kita terganggu. Dan kalau misalnya kalau misalnya kalian khawatir, terus kalian negative thinking, terus baperan orangnya, baperan tuh apa ya namanya? Baperan tuh ya mudah tersinggung. Terus kalian tuh baperan tuh bisa terjadi kita terlalu sensitif terhadap orang ataupun kita terlalu sensitif mengungkapkan ataupun merasakan ungkapan kata dari seseorang. Misalnya secara positif, misalnya orang mengungkapkan, aduh aku suka sama kamu misalnya. Nah itu membuat kita emang jadi insomnia sebenarnya, memikirkan hal tersebut terus menerus. Apalagi kalau misalnya kita baperan dengan hal-hal negatif. Kalau misalnya, kamu kok jelek banget, kamu kok pendek, gitu kan. Itu akan menyebabkan kita sulit tidur karena kita selalu memikirkan permasalahan tersebut sampai akan menjelang tidur, dan itu membuat kita ya jadi penuh masalah sebenarnya. Baperan, negative thinking itu membuat kita sulit tidur. Jadi kalau misalnya sebelum kita tidur, kita harus berdamai dengan permasalahan tersebut. Halo Kak Citra, nggak syuting Teh Citra? Oh, ada Teh Citra nih, backsoundnya ngena. Halo Teh Citra, nanti join live, jangan dulu pergi. Di live di sini, boleh nanya-nanya. Oke. Nanti kaitannya 90% pikiran 90% itu penyakit disebabkan oleh pikiran dan 10% dari pola makan ataupun pola hidup kalian. Nah, kaitannya dengan tadi, kalau misalnya kita merasa baperan, negative thinking dan mudah tersinggung, itu membuat kita ya jadi insomnia, susah tidur karena sering memikirkan hal tersebut berulang-ulang. Jadi ketika kita mau tidur tuh mikirin masalah-masalah dan masalah, itu membuat kita insomnia. Jadi itu hal negatifnya. Tapi kalau positifnya seperti tadi, kata-kata tersebut misalnya positif, aku suka sama kamu misalnya, itu akan menyebabkan kita insomnia juga, berpikiran aduh besok ketemu gimana ya, aduh nanti gimana ya, aku mau ngungkapin hal tersebut juga pada sama dia juga gimana. Jadi gitu membuat kita insomnia juga, tapi nggak baik juga sebenarnya. Kalau misalnya berani ungkapin, kalau nggak berani ya udah. Nah kalau misalnya berkaitan dengan penyakit, kita mengalami beberapa hal yang membuat kita bingung. Bingung biasanya berkaitan dengan permasalahan yang tidak kunjung usai. Biasanya permasalahan membuat kita bingung, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi yang tepat. Biasanya kita mengalami rasa sakit di sekitaran tulang belakang di sini. Dan ini kaitannya dengan masalah-masalah yang tak kunjung usai. Dan biasanya kalau misalnya kita sebut tulang punggung keluarga, berarti dia melakukan sebuah kegiatan yang dimana dia mencari sesuatu yang membuat dia mendapatkan sesuatu juga, mencari dengan mendapatkan sesuatu, dan itu kaitannya dengan tulang punggung. Kalau misalnya kita mengalami kebingungan yang sangat luar biasa, ada masalah, tidak ada solusi, sering memikirkan pada saat kita mau tidur, itu adalah membuat kita sakit di sekitaran tulang punggung belakang. Itu yang terjadi kalau misalnya kita memikirkan stres berulang-ulang, permasalahan yang membuat kita apa ya disebutnya kalau bahasa Sunda mah sepaneng gitu, dia mikir masalahnya itu muter-muter di kepala, itu akan membuat apa namanya itu sakit sekitaran kepala tuh, sakit sebelah kepala tuh, apa dia sakit kepala sebelah tuh, migrain. Nah migrain, lupa lagi tuh, jadi migrain. Jadi kalau mikirin berulang-ulang permasalahan yang akan kunjung usai di sekitaran kepala ini akan mengakibatkan migrain. Karena kenapa bisa mengakibatkan migrain?
otak kita udah penuh dengan masalah, sementara si oksigen tuh berusaha untuk masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita, terganggu dengan sinyal-sinyalnya, terganggu dengan pikiran tadi. Misalnya, ini adalah bentuk apa ya? Bentuk sinyal-sinyal yang menghubungkan antara oksigen dengan pikiran kita. Jadi kalau misalnya sinyal-sinyal ini terputus gara-gara sebuah masalah, biasanya permasalahan ini akan menemukan solusi ketika sinyal ini nyambung. Karena kalau misalnya ada masalah, sinyal dalam pikiran itu akan menjauh ataupun tidak mendekat sama sekali, karena kita tidak menemukan sebuah solusi dari permasalahan. Jadi kalau misalnya ada masalah, ini sinyalnya akan menyambung. Bagaimana cara kita menyambungkan sinyal tersebut? Dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri, dengan cara mengatur nafas kita, dan di situ oksigen akan masuk ke dalam tubuh kita ataupun ke dalam otak kita, akan menyambung kembali sinyal-sinyal tadi. Jadi kita akan mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teknik untuk mind hacking terapi, kalian bisa tanya-tanya di sini. Oke, kita munculin satu-satu. Kita undang ya, nanti kalau misalnya ada yang nanya nih, lagi punya ketakutan yang berlebih, langsung live di sini, live-nya. Bentar, kita munculin satu persatu. Nah, sini. Nah, ada Octavia _981. Kak, kayak mana cara ngilangin rasa takut? Rasa takut itu karena apa? Jadi kalau misalnya kita punya sebuah ketakutan, itu harus digeneralisir, apa disebutnya ya? Dibikin kurva. Misalnya rasa takut di sini nih, rasa takut di sini, rasa takut. Ini takut karena apa? Bukan hal-hal yang sepele. Kalau misalnya kita tidak melakukan hal-hal sepele, ya berarti perubahan
Oke, kita kecilin suara musiknya. Nah, oke. Udah dikecilin. Ya, cobain. Nah, oke, suaranya udah lumayan kencang ya. Udah lumayan kencang. Kecilin lagi nih suara musiknya nih. Oke. Oke, yang punya fobia ataupun trauma bisa komen langsung di chat ini, chat live ini. Nanti saya coba untuk baca, terus kita coba untuk penyembuhan. Kalau misalnya kalian udah ada yang siap untuk penyembuhan jarak jauh, kita akan lakukan. Yang udah siap mana? Ayo. Halo Teh Citra. Teh Citra, ini instrumennya apa ya tadi ya? Bentar. Ini bentar. No copyright. Gak tahu apa, nanti dikasih tahu. Teh Citra, ada ini nggak gangguan apa, fobia, trauma? Kita berusaha untuk berdamai. Hmm. Jadi yang akan kita lakukan adalah yang pertama, cari sumber masalahnya. Oke, ketika kita sudah tahu sumber masalahnya, terus kita pikirkan kembali ketika masalah tersebut muncul di dalam beberapa tubuh itu akan ada beberapa reaksi, entah itu dari nafas menjadi lebih kencang dari sebelumnya, entah itu sakit sebagian anggota tubuh, sakit kepala, tangan, ataupun di beberapa anggota tubuh itu akan melakukan ataupun memberikan respon terhadap sebuah pikiran kita, gelombang pikiran kita. Dan biasanya kita biasanya kita harus mereframing ulang permasalahan. Nah, ketika yang pertama kita lakukan tadi adalah kita panggil masalah tersebut. Setelah kita udah panggil masalah tersebut, yang kedua adalah menganalisa permasalahan tersebut. Oke, setelah menganalisa, kita bantu menganalisa apakah masalah ini berat atau tidak, apakah kita bisa ambil sisi positifnya, dan itu wajib itu untuk mengambil sisi positif dari sebuah permasalahan. Nah, ketika tubuh kita ada bereaksi terhadap sebuah masalah tersebut, baru kita melakukan sebuah afirmasi ataupun mengatakan kepada tubuh tersebut untuk berdamai. Kita harus berdamai dengan kondisi tubuh tersebut, kita harus berdamai dengan masa lalu, dan kita harus berdamai dengan apapun yang terjadi di dalam masa depan nanti.
ataupun ada beberapa bagian tubuh kalian yang merasakan sakit, kalian bisa sentuh bagian tubuh tersebut, ataupun tenggorokan kalian menjadi sakit, telinga kalian menjadi lebih berdenging, ataupun merasakan panas di sekitaran kepala, kalian bisa sentuh beberapa anggota tubuh tersebut dan membuat kalian sentuh kembali, kayak misalnya di belakang kepala, ataupun yang kalian rasakan sekarang. Oke, kalian katakan dalam hati kalian, oke, wahai tubuhku, aku memaafkanmu, maafkan aku, dan biarkan aku kembali berdamai seperti semula, menjalani kehidupan yang sangat luar biasa dan sangat indah. Wahai tubuhku, dan wahai penyakitku, dan wahai masalah-masalah yang sering menghantui dalam kehidupanku sekarang ini, aku memilih berdamai dengan pikiranku, dan biarkan tubuhku dan pikiranku menjadi lebih sehat dari sebelumnya, dan aku dapat menjalani kehidupanku di masa depan dan di masa sekarang nanti menjadi lebih berguna, lebih sehat dan lebih berdamai dari sebelumnya. Tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan 8 hitungan. 1, 2, 3 sampai habis nafasnya. Tarik nafas lagi 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan nafas 7 kali. Oke, normal lagi. Biarkan jika kalian mengalami sesuatu tersebut makin lama makin besar, oke, kalian bisa ulangi dengan mengucapkan afirmasi ke dalam pikiran kalian dan ucapan terima kasih terhadap organ-organ tubuh kalian. Wahai organ tubuhku, wahai tubuhku, dan wahai penyakitku, aku memilih berdamai denganmu, dan biarkan aku memaafkanmu dan kamu maafkan diriku seutuhnya, dan biarkan aku menjadi pribadi yang sangat luar biasa, lebih sehat, lebih bahagia mulai sekarang dan seterusnya di masa sekarang dan di masa depan nanti. Biarkan aku mendamaikan diriku seutuhnya. Oke, atur nafasnya, tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan keluarkan 8 hitungan. Oke, 1, 2, 3, 4, tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan secara perlahan dan biarkan kalian mendamaikan diri kalian sendiri, membuat kalian lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya, dan ucapkan terima kasih wahai tubuhku, terima kasih karena kamu telah memberikan respon yang sangat luar biasa, respon yang baik, membuat diri saya menjadi lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Dan itu yang kalian rasakan. Oke. Nah, itu adalah teknik-teknik untuk mind hacking terapi. Jika kalian merasakan masih sakit ataupun masih merasakan berdebar di sekitaran anggota tubuh kalian bisa melakukannya dengan mengucapkan afirmasi tadi dengan cara tadi 4 mengucapkan, wahai tubuhku, aku berterima kasih walaupun saya rasakan sakit, tapi aku berusaha untuk berdamai dengan tubuhku dan pikiranku. Mulai sekarang dan seterusnya, biarkan pikiran ataupun permasalahan ini semakin lama semakin berkurang dan menghilang, dan saya mengambil sisi positif dari sebuah permasalahan. Seperti itu. Lalu atur nafas 4, 7, 8. 4 tarik nafas, 7 tahan, dan 8 keluarkan. Ulangi step tersebut dan membuat kita lebih tenang, lebih semangat. Oke, komen-komen. Adakah komen-komen? Gimana sekarang? Ya. Oke, kalau enggak, ini akan saya tutup live-nya. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, kalian bisa tonton di YouTube channelnya Arbi Alfarisi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Untuk yang belum subscribe dong. Jadi kalau misalnya ada pemberitahuan, kalian langsung ke YouTube channel Arbi Alfarisi. Karena ya semoga bermanfaat, khususnya saya sendiri dan umumnya buat sahabat-sahabat sekalian. Oke, terima kasih. Saya ucapkan semoga di channel ini sangat membantu dan menjadi sebuah inspirasi buat saya sendiri, khususnya buat umumnya buat sahabat-sahabat sekalian menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih bersemangat untuk menjalani hidup kita sendiri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.